Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedroli Ramadan dari kelas 10 IPS 3 ingin menjelaskan tentang sejarah politik Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Baik, sebelum kita lanjut ke perkembangan sejarah politik, saya akan memberitahu apakah itu sejarah politik. Sejarah politik adalah analisis peristiwa, gerakan, organisasi, gagasan, partai, dan pemilih politik. Atau secara umum, sejarah politik itu berfokus pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan negara-negara dan proses politik formal. Setelah itu, kita lanjut ke pembabakan sejarah politik di Indonesia. Yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan, masa prakolonial dan masa kolonial. Masa prakolonial merupakan pemeliharaan nilai yang hidup dan berkembang sesuai penguasa saat itu. Kapabilitas sumber daya alam memenuhi integrasi vertikal dari atas ke bawah, sedangkan integrasi horizontal terjadi di level antar penguasa saja. Karena bentuk negaranya adalah sebuah kerajaan, maka sistem politik ini dikuasai oleh raja, pangeran, atau silsilah keluarga kerajaan lainnya. Sedangkan untuk keterlibatan militer pada saat itu sangatlah kuat, karena pada saat itu merupakan masa peperangan. Analisis terhadap stabilitas, yaitu adanya stabil ketika tidak ada peperangan, dan tidak stabil ketika berperang. Semua aparat pada masa itu sangat loyal kepada kerajaan-kerajaan. Lalu selanjutnya ada di masa kolonial. Sejarah mencatat bahwa yang pertama menentang penjajah dengan menggerakkan masyarakat untuk mengangkat senjata maupun berjalan melalui jalur diplomatis adalah Sultan Agung Anyokrokusumo. Kemudian perlawanan Untung Surapati yang rela melepas istrinya seorang putri Belanda karena menentang kebijakan Belanda. Setelah itu, secara berturut-turut para sultan mulai merasa terinjak-injak di wilayahnya. Salah satunya yaitu Sultan Hasanuddin, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Mahmud Baharudin II, dan Sultan Toha Saifuddin. Struktur birokrasi yang didominasi oleh raja atau sultan, kemudian dibantu oleh orang-orang terdekatnya, seperti penasihat, patih, menteri, dan panglima masa setelah merdeka. Yang pertama ada masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Penerapan demokrasi liberal pada masa itu yaitu mengikuti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini sebenarnya sudah dirintis pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 16 Oktober dan maklumatnya pada tanggal 3 November 1945. Tapi kemudian demokrasi liberal ini terbukti bahwa mengikuti politik dari Eropa Barat yang mana kurang sesuai dengan penerapan di Indonesia. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959 merupakan tahun berkiprahnya partai-partai politik di Indonesia. Dua partai politik terkuat pada masa itu antara lain yaitu PNI dan Masyumi. Seringnya berganti kabinet menimbulkan ketidakstabilan dari sisi ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal antara lain adalah yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Ketiga, presiden berhak untuk membubarkan DPR. Lalu selanjutnya ada kabinet di masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Nasir. Itu pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Yang selanjutnya ada Kabinet Sukiman pada tanggal
27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Ketiga ada Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni tahun 1953. Dan yang keempat ada Kabinet Ali Sastrowijoyo pada tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus tahun 1954. Kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Ketujuh ada Kabinet Juanda yaitu pada tanggal 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Babak ini berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin karakterisme dan dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah mengaburnya sistem kepartaian, kehadiran partai-partai politik. Lalu dengan terbentuknya DPR GR, peran lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Basic human right menjadi sangat lemah. Soekarno dengan mudahnya menyingkirkan lawan-lawan politik yang tidak sesuai dengan kebijakannya. Masa demokrasi terpimpin merupakan puncaknya dan semangat anti kebebasan pers. Sistem politik pada demokrasi terpimpin yaitu pada tanggal 10 Juli 1959 dibentuk kabinet yang bernama Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri dan Senior Juanda sebagai Wakil Perdana Menteri. Program kerja dari Kabinet Kerja adalah meliputi keamanan dalam negeri. Dalam demokrasi terpimpin, lembaga negara harus berasal dari aliran nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Tahapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tentang pembentukan MPRS menetapkan bahwa anggota-anggota MPRS dibentuk dan diangkat oleh Presiden Soekarno. Selain itu, mereka harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu syaratnya setuju kembali kepada UUD 1945, setuju pada perjuangan Republik Indonesia, dan yang ketiga, setuju dengan manifesto politik. Dalam sidang Dewan Pertimbangan Agung September 1959, DPA dengan surat bulat menyatakan kepada pemerintah agar pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1945 dijadikan garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia. Pada sidang MPRS tahun 1960 dikeluarkan ketetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 yang menetapkan Manipol sebagai GBHN. Pada tanggal 31 Desember 1959, Presiden Soekarno membangun Front Nasional. Front Nasional dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional ini merupakan organisasi yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita dari yang terkandung dalam UUD 1945 dan cita-cita proklamasi. Lalu dalam pembabakan selanjutnya yaitu adalah masa Orde Lama. Era Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini banyak memperlihatkan penentangan antara idealisme dan realita. Idealisme yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil dan akan melaksanakan demokrasi sebaik-baiknya. Lalu ke pembabakan selanjutnya yaitu Orde Baru.
Pada era pemerintahan Orde Baru, militer diperkuat sebagai pertahanan negara. Selain itu dijadikan 3 pilar nilai yang dianggap penting. Ekonomi sebagai panglima, politik sebagai panglima, dan militer sebagai panglima. Terlebih ABRI. ABRI pun dapat berpolitik seperti menjadi anggota legislatif dengan konstitutif melalui format Dui fungsi ABRI. Presiden memiliki sumber daya dan keuangan yang besar. Kedua, presiden adalah panglima tertinggi ABRI. Dan yang ketiga, presiden memiliki beberapa personal otoritas merupakan sumber legitimasi kekuasaan kepresidenan. Periode pada masa Orde Baru yaitu yang pertama periode honeymoon. Pada periode ini sistem politik di negeri ini relatif terbuka. Yang kedua ada periode Stalinis. Pada fase ini otoritarisme jadi ciri yang mengedepankan dalam arena kepolitikan di Indonesia. Lalu yang ketiga ada periode keterbukaan. Periode ini berlangsung pada tahun 1990-an. Pada masa ini muncul kekuatan yang selama ini berseberangan dengan kekuasaan. Dan yang keempat ada periode krisis. Periode krisis ini merupakan puncak dari keterbukaan yang berlangsung di Indonesia, adalah masa krisis. Dimulai dengan krisis moneter, kurs rupiah di mata dolar Amerika Serikat merosot tajam. Lanjutnya yaitu ada masa reformasi. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dari sistem pemerintahan. Tahun 1945 sampai 1965 merupakan sistem pemerintahan Orde Lama, yang mana pada era Presiden Soekarno. Setelah masa Presiden Soekarno tumbang, kekuasaan diserahkan kepada Jenderal Soeharto, yang akhirnya melahirkan sistem pemerintahan Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Karena sudah terlalu lama menjabat sebagai presiden dan merajalelanya KKN, Presiden Soeharto digulingkan oleh rakyat Indonesia yang akhirnya melahirkan zaman baru, yaitu masa reformasi. Ya, masa reformasi ini berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Stabilitas politik dianggap sebagai salah satu dasar berpikir yang empiris untuk penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Kesimpulan dari pembelajaran sejarah politik Indonesia dari pra kemerdekaan sampai dengan masa kemerdekaan adalah sejarah politik Indonesia pada masa proklamasi sampai masa reformasi mengalami sedikit perubahan ataupun perkembangan. Bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks sehingga masyarakat dapat mengekspresikan berbagai aspirasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan juga berkah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.